Selamat sore, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Salam Ibu guru yang warahmatullahi. hebat. Ya, kita dari KGBN, alhamdulillah sore ini bisa menampilkan kembali sesi 2 yang mengenai Merdeka Belajar. Hari ini yang akan menampilkan presentasinya yaitu Ibu Asmarni dan Ibu Asmayani. Oke, mungkin yang pertama kali yang akan menampilkan kami persilakan kepada Ibu Asmayani atau Ibu Asmarni, silakan. Ibu Asmayani atau Ibu Asmarni yang terlebih dahulu ingin mempresentasikan, Bu. Ya, saya dulu boleh. Oke, silakan Ibu Asmarni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran. Baik, ya, Bapak Ibu, suara saya kedengaran. Sudah kedengaran, Ibu. Sangat jelas. Iya, Bapak Ibu, suara saya kedengaran, Bapak Ibu. Sudah, Ibu, silakan Ibu Asmarni. Iya, suara saya apa? Suara saya apa kedengaran, Bapak Ibu? Iya, sudah Ibu Asmayani, kedengaran. Iya, Bapak Ibu, suara saya kedengaran. Kedengaran, Ibu. Iya. Silakan Ibu Asmarni. Jika mau share screen, silakan Ibu. Saya nyari tempat sinyal yang bagus. Di sini itu ada rumah tuh, di kampung. Oke, sepertinya ada kendala sinyal ya Bapak Ibu. Ibu Asmarni sepertinya terlempar. Ya, terlempar tapi tidak menyakitkan. Mungkin saya menyapa dulu deh sama Pak Manusun. Selamat sore Bapak. Stay di ininya Pak, di depan laptopnya. Oke, mungkin bapaknya lagi tidak stay ya. Oke, bagaimana Ibu Asmayani? Apakah Ibu yang terlebih dahulu ingin menyampaikan materi? Ya, boleh, baik. Oke, silakan Ibu, saya persilakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam kegiatan Zoom kita kali ini. Mohon maaf atas keterlambatannya. Ini selain masalah teknis juga mungkin karena kondisi sinyal kita yang tidak semuanya bisa sinkron dengan baik. Sebelumnya seharusnya memang Ibu Asmarni yang akan menyampaikan presentasinya dan filenya juga sebelumnya sudah disampaikan ke saya, tetapi terdapat kendala butuh akses lagi sehingga video yang seharusnya bisa kita lihat di sini tentang Merdeka Belajar saya ganti dengan mengantisipasinya mengirimkan ke grup peserta tadi, grup kita dan juga grup peserta. Jadi mengingat waktu kita yang sudah terlewat cukup banyak juga, bagaimana kalau kita langsung masuk ke ruang diskusi saja Bapak Ibu dari video yang sudah saya kirimkan tadi. Tadi saya mengirimkan video di grup kita itu tentang merancang RPP Merdeka Belajar. Ada dua tayangan video di sana. Yang pertama, bagaimana guru menyikapi buatan RPP pada masa sebelum Merdeka Belajar. Kemudian penayangan selanjutnya adalah bagaimana guru menyikapi pembuatan RPP dalam masa Merdeka Belajar ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan atau kita diskusikan sekarang dari video yang sudah saya kirimkan tadi. Silakan Ibu Leni, Pak Mamusin juga boleh, Ibu Asmi. Boleh kita diskusikan sekarang. Ya.
Oke, mungkin sebagai gambaran adalah bagaimana kalau kita coba mengupas apa perbedaan dari perbedaan yang nampak dari penayangan video tadi terhadap FPP pada masa sebelum Merdeka Belajar dan FPP pada saat FPP Merdeka Belajar tersebut. Silakan Bapak dan Ibu. Kita diskusikan bersama pada poin ini. Mungkin di grup ini ya Ibu, di grup peserta mungkin dikirimnya Iya. tadi ya Bu ya. Mungkin Di grup kalau peserta, ya. oke, saya cari. Ada 2 video ya Bu, satu. Jangan ya. Bagi guru Oke. Ini dari silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, mungkin Ibu Leni. Sudah Ibu Leni sudah menonton videonya Ibu? Kurang jelas. Ya, baik Ibu Leni, saya ulang kembali. Pada sesi ini untuk waktu kita langsung diskusi tentang video yang sudah saya sampaikan tadi di grup peserta. Kita coba dengan apa yang bisa kita tangkap, mungkin dari perbedaan RPP penayangan pertama dan kedua tentang RPP sebelum Merdeka Belajar dan RPP Merdeka Belajar. Silakan Ibu Leni. Selamat sore semua peserta Zoom. Maaf, tadi memang saya kebetulan terlambat. WiFi itu nggak macet. Nah, jadi saya hanya menyimak yang terakhir sih. Jadi saya nggak bisa untuk bagaimana perbandingannya gitu. dalam video ini Jadi saya menyimak kita dulu. akan membahas beberapa pertanyaan Ibu seputar Ibu ada bergabung di dalam grup kita, Ibu, Mari di grup kita mulai. peserta yang sudah Iya, disampaikan. Ya. ada. Tadi saya tonton sebentar, tapi nggak selesai karena kebetulan saya tadi agak terlambat tuh. Oh ya, oke. Jadi kepada Bapak Ibu peserta yang lain yang mungkin sudah melihat tayangan video tersebut dengan lengkap, boleh kita diskusikan sambil Ibu Leni menyimak, atau mungkin bisa juga mengulang kembali. Itu videonya lebih kurang sekitar 4 menit, cukup singkat karena memang waktu kita juga singkat. kita semua Silakan pasti Bapak Ibu tidak yang lain, mungkin Ibu Eka, Bu Asmi. Atau mungkin kita tayangkan dulu ya Ibu yang dari WA ya Ibu. Iya, iya. Ya, kita coba. asing dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam video ini, kita akan menyaksikan diskusi beberapa orang guru mengenai aktivitas pembuatan RPP. Pak Ari, saya mau jujur nih Pak Ari. Yo, satu sebenarnya lu bikin RPP minggu ini. Saya tuh hanya ngikutin kegiatan dan nyelesain target materi dari buku paket. Saya tuh ngerasa banyak banget materinya dan waktunya nggak bakal cukup. Ya betul Pak. Buat RPP itu ini nyita waktu banget. Bener, Saya aja membuat itu sampai 3 halaman. Rumit, nggak praktis. gampang Pak. Pak Ari ingin tahu nggak cara praktisnya? Gampang. Kita tuh tinggal copy paste format milik temen yang udah membuat, tinggal copy paste saja. Atau cara yang lainnya atau tips yang lainnya tuh Pak Ari bisa ngunduh di internet. Banyak banget Pak Ari di internet, tinggal disesuaikan aja tema sama dan topik yang Pak Ari lagi cari. Iya, betul. Tinggal ngikuti langkah-langkah Iya. pembelajaran dari RPP itu, ya kan? Kita tidak buang-buang banyak waktu. Yang penting administrasi kita beres ya Pak ya. Iya, Kalau setuju. dicek kita tinggal nunjukin, iya ada buktinya, ya kan? Oh Iya, iya. itu gampang kan, nggak usah ribet-ribet. Hal ini adalah hal esensial yang menjadi inti kegiatan belajar mengajar dalam sebuah kelas. RPP seharusnya menjadi alat yang membantu guru untuk membuat rencana strategi pengajaran yang mendukung tujuan belajar murid-muridnya. Namun kenyataannya, RPP justru seringkali menjadi beban bagi guru. Guru melakukannya untuk sekedar memenuhi tanggung jawab administrasi saja, tanpa memahami esensinya. Dari pembelajaran minggu lalu
ternyata saya lihat murid-murid belum terlalu memahami konsep pesawat sederhana nih. Saya mungkin harus mengalokasikan waktu lagi untuk mengulang kegiatan ini. Oh gitu ya Bu. Terus gimana Bu? Ibu bisa tahu murid-murid Ibu itu udah ngerti? Pastinya nanti saya akan melihat apakah murid saya itu sudah bisa mengidentifikasi pesawat sederhana, jelaskan cara kerjanya, mungkin seperti itu. Oh gitu. Kalau saya lihat-lihat nih Bu, murid-murid Ibu tuh sangat semangat sekali deh ketika melakukan aktivitas seperti melakukan eksperimen Bu. Iya betul sekali Pak. Jadi kalau begitu mungkin saya lebih baik akan menyelesaikan murid saja kali ya. Jadi saya akan melihat bukti belajar dari kegiatan eksperimen pesawat sederhana, misalkan ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Oke. Mungkin Ibu Leni yang ingin memberi pelambat terlebih dahulu, atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Dari percakapan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru tadi mengatakan kalau RPP yang kita gunakan sebelum Merdeka Belajar itu merupakan beban administrasi yang harus dilakukan oleh seorang guru. Sering guru berkata ya Pak Bu, ketika perubahan kurikulum ya, perubahan kurikulum misalnya dari yang dahulunya kurikulum CBSA berubah menjadi K13, merubah lagi menjadi K13 dan sempurnakan, lalu sekarang menggunakan RPP Merdeka Belajar. Di sini memang kalau dikatakan beban, ya mungkin boleh jadi beban kalau memang itu dia merasa menjadi sebuah beban. Tapi kalau memang ia merasakan itu sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, saya rasa tidak menjadi suatu beban. Nah, di RPP sebelum belajar tadi mengatakan itu sebuah beban yang harus dilakukan untuk mendukung pelajaran, ya memang betul. RPP itu kan mendukung suatu pelajaran untuk seorang guru mengetahui batasan dan materi dan capaian yang harus kita raih atau harus kita dapatkan untuk siswa. Tetapi mungkin di dalam hal tersebut karena kurangnya seorang guru ya, mungkin tidak ada guru yang sebagian guru kan malas melakukan eksperimen ya, dengan mengatakan ribet, banyak waktu. Padahal tanpa disadari, kata saya tadi, kalau yang biasa dilakukan eksperimen itu justru meringankan beban seorang guru. Tidak memaksakan anak harus menghafal. Tetapi dengan eksperimen yang dilakukan tadi, dengan sendiri anak bisa mengambil kesimpulan. Oh, anak dapat mandiri. Oh, ini dia. Nah, jadi artinya kalau yang dikatakan tadi kita tidak melatih anak mandiri, tetapi kalau kita menggunakan eksperimen, artinya kita mengajar anak untuk mandiri, untuk mendapatkan sesuatu ilmu di dalam sebuah eksperimen yang kita lakukan dan menjadi ilmu yang sangat berguna bagi anak tersebut. Kalau eksperimen itu kan istilahnya kalau dipahami secara lingkungan, sebenarnya ada di sekitar kita dan bisa kita lakukan. Tidak, eksperimen itu tidak menjadi beban, ya, melainkan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan atau kewajiban setiap guru untuk mengajarkan anaknya mandiri di dalam mendapatkan suatu ilmu. Saya rasa itu aja Bu yang saya bisa sampaikan dulu sore ini. Mungkin yang teman-teman lainnya bisa menyampaikan argumen yang lain karena mungkin lebih paham, karena saya bilang kemarin saya baru nonton tuh Merdeka Belajar tuh di YouTube. Iya, keren sekali ya Ibu Leni, terima kasih sekali. Mantap nih Ibu Leni. Ini sepertinya calon-calon guru penggerak ini Ibu Leni. Iya. Iya. Oke. Jadi yang saya garis bawahi apa yang dikatakan oleh Ibu Leni tadi, bahwa RPP itu bukanlah suatu
merasakan itu sebagai beban, tentu itu akan sulit untuk kita kerjakan seperti itu. Sementara harusnya sebagai guru, RPP itu kan udah menjadi suatu bagian mendarah daging dalam diri kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam RPP itulah kita merencanakan dari A sampai ke Z, kalau saya memberi istilahnya seperti itu. Dari bagaimana kita melakukan pembelajaran itu, merancangnya, apa saja materi yang akan kita sampaikan, bagaimana metode yang akan kita gunakan, dan bagaimana penilaiannya, itu kan semuanya tertuang di RPP. Kalau kita lihat tadi di video yang pertama tadi, bahwa 2 orang guru itu berkumpul. Mereka bukannya mencarikan solusi untuk problem yang sedang mereka hadapi, tapi justru ngerumpi ngerumpi, saling curhat bahwa RPP itu ribet ya, kemudian gampang aja, ambil aja dari internet. Nah, mungkin yang dulu mungkin pernah kita lakukan lah seperti itu ya Ibu, mencontoh dari internet, tapi jangan langsung hanya mencontoh saja. Kalau istilahnya ada ATM-nya nih, ambil boleh, tiru, tapi modifikasi, sesuaikan dengan apa yang ada lingkungan kita, seperti itu. Kemudian kalau saya memberi komentar lagi kepada perbandingan dengan video yang kedua ya, dimana ada sekelompok guru yang mereka justru berkumpul itu untuk mendiskusikan solusi, gitu, untuk mendapatkan solusi dari problem mereka. Nah, sebenarnya yang harapan kita mereka belajar ini adalah guru-guru yang seperti itu, yang seperti video yang kedua tadi, dimana pemikiran yang satu tentu akan lebih baik kalau ditambah lagi pemikiran oleh teman-temannya. Tentunya adalah satu kelompok yang benar-benar mempunyai pola pikir maju, seperti itu. Oke, terima kasih sekali Ibu Leni, saya sangat sependapat dengan Ibu Leni. Kemudian bagaimana nih tanggapan Ibu Asmayani mungkin? Ya, terima kasih banyak Mbak Eka, terima kasih Ibu Leni ya, yang alhamdulillah setia bergabung bersama kami sampai di sesi kedua ini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Eka tadi sudah luar biasa menyeluruh, tapi di sini saya coba untuk menambahkan poinnya sedikit. Yang paling esensial di antara perbedaan antara rancangan SPP Merdeka Belajar dan rancangan SPP non Merdeka Belajar itu adalah ketika guru diberikan peluang untuk menentukan tujuan pembelajaran yang akan nanti menjadi capaian pembelajaran, lebih kemudian melibatkan peserta didik dalam proses penentuan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran, kemudian kita mencoba juga untuk memberikan kebebasan peserta didik kita dalam proses pembelajarannya, kemudian kita juga melakukan refleksi terhadap hasil belajar peserta didik tersebut. Kalau pada RPP yang lama itu kan dalam proses penentuan tujuan pembelajaran, kita kan terikat pada kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Setiap indikator yang diturunkan disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada pada KD. Nah, sementara pada yang Merdeka Belajar, kita tidak harus mengikuti KD yang ada, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan profil peserta didik kita. Jadi, kita lah yang berada di lapangan, kita selaku guru, kita yang bisa melihat dan membaca profil peserta didik kita, dan kita juga harus menyesuaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Itu poin tambahannya Ibu Heni dan Pak Manusun dan Ibu Asmi. Silakan Pak Manusun dan Ibu Asmi, kalau mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan atau mungkin kita diskusikan saat ini, silakan. Bagaimana Pak Manusun? Sepertinya baru on kamera nih Pak. Oke, suaranya Pak, mungkin mikrofonnya belum diaktifkan Pak. Ya. Suaranya Pak. Ya. Oke, sepertinya ya, Pak Manusun kemungkinan bermasalah Bu Eka ya. Iya.
Padahal kita sangat menantikan nih ide-ide dari Pak Manusun nih Pak. Mungkin Ya, ini ya seperti hal belum kemarin diklik dalam with dia audionya mungkin ya. tapi mic-nya. Halo Pak Manusun. Iya. Oke Bu Eka, bagaimana kita kalau beralih ke Ibu Asmi sambil menunggu mikrofon Pak Manusun bisa kembali normal? Silakan Ibu Asmi. Halo Ibu Asmi. Selamat sore Bu Asmi. Bagaimana mereka? Ya, sebagai tambahan Bapak Ibu, karena untuk presentasi bermasalah melalui komputer saya sudah mengirimkan ini materi saya dan Ibu Asmarni, terutama lagi dengan kondisi sekarang Ibu Asmarni sudah terlempar ya, jelas kemungkinan beliau tidak mampu mempresentasikan materinya. Bapak Ibu bisa juga sambil membuka link tersebut, kemudian sekiranya ada yang bisa kita diskusikan, silakan, karena di dalam link tersebut saya sudah memberikan 2 contoh RPP Merdeka Belajar melalui kanvas RPP Merdeka Belajar, di mana di sana kita bisa meninjau hal-hal apa saja yang harus kita coba pedomani sebelum kita membuat RPP Merdeka Belajar tersebut. Ada profil siswanya di situ yang perlu kita ketahui, bagaimana pengalaman siswa, kemampuan siswa secara berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari, sehingga dalam proses pembelajaran kita, ketika kita meminta peserta didik kita untuk mengerjakan suatu asesmen atau kita memberikan bentuk kegiatan praktikum, itu penilaiannya tidak lagi sama seperti RPP sebelumnya. Kalau RPP yang lama kan dalam satu kelas proses penilaian kita lakukan sama. Iya. Maaf Ibu. Iya, saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih kurang 1. Ini ada teman dari kelas B, ada tidak masalah sambil kita tunggu. Buka diskusi siang hari ini. Lakukan praktikum ya Ibu. Nah, ketika pada RPP yang lama kita mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Masih tetap semangat? Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah Bapak harus Ibu. kita uji untuk mengetahui kadar lemak pada setiap masing-masing bahan makanan. Ibu Asmayani, Tetapi saya mohon izin mematikan kamera ya Ibu. iya, silakan Ibu, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Ibu Eka, mohon kiranya rekamannya terus dilanjutkan. Tetap saya lanjutkan Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Izin ya Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Dari Eka Pak atas Manusun, bantuannya. Ibu Leni. Semoga ya. Ya, Bapak Ibu. Pertemuan kali ini kita berdoa terlebih dahulu supaya pertemuan kali ini kita bisa berjalan dengan lancar, baik dan bermanfaat. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah perkenalan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya sangat bahagia sekali
Novalia. Instansi saya SMP Negeri 18 Tanjung Jabung Timur. Jadi saya sangat bahagia sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat di sini. Sungguh ilmu saya masih sedikit nih Bapak Ibu. Jadi mohon mungkin bimbingannya, koordinasinya, kerjasamanya kita Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau untuk keluarga, saya alhamdulillah sudah menikah dan anak saya baru satu yang berusia 3 tahun. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Salam kenal dilanjutkan Ibu Kamaria. Monggo Ibu Kamaria, silakan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Kamaria. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Kurang jelas sama saya? Sangat jelas, jelas sekali. Iya. Pak Manusul dengan Bu Ibu siapa ya? Saya besok soalnya Bu Asmani. Oh iya. Hari ini seharusnya saya beserta Ibu Asmani, kemudian Pak Manusun beserta Pak Arif ya, tapi Pak Arifnya yang belum muncul ya. Kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah udah selesai untuk presentasi. Ibu Asmani terlempar tadi Pak, jadi materi kami berdua saya kirimkan melalui link di kolom chat kita. Di grup ya. Ya, selanjutnya kalau untuk video Ibu Asmani juga tidak bisa dibuka karena butuh akses. Saya coba antisipasi tadi dengan mengirimkan video di grup peserta. Ya, jadi kita sudah diskusi tadi. Jadi sekarang sebenarnya kita menunggu Pak Manusun dan Pak Arif, tapi Pak Arifnya belum muncul. Dan sementara itu Pak Manusun belum bisa. Belum bisa mempresentasikan materinya karena suara mic beliau bermasalah. Kira-kira bagaimana Pak Radias mungkin bisa kasih solusi kepada kami, kita bantu Pak Manusun untuk bisa mempresentasikan materinya hari ini? Ya bisa Pak Manusun kalau mau presentasi di share aja ke saya, bentar saya buka kan. Oke, saya coba chat ya. Ya. Ya, mudah-mudahan Pak Manusun membaca chatnya biar segera bisa Ya, mohon bersabar Ibu Leni. Alhamdulillah Ibu Leni masih setia bersama kami. Barakallah. Pada sibuk semua ya Bu. Pak Arif nggak datang hari ini Bu ya? Nggak ada kabar ya? Belum ada kabar Bapak. Di grup kita juga tidak ada Pak Arif memberi kabar. Ya. Mudah-mudahan bisa Pak Manusun segera merespon ya apa yang kita minta supaya tidak terjadi penumpukan besok di hari Sabtu. Iya, Sabtu besok. Kalau tidak bisa terpresentasi otomatis kan semuanya di hari Sabtu. Ya. Iya, betul. Bu Asmarani belum masuk ya, Bu? Ibu Asmarani terlempar, Bu, Pak. Terlempar tadi. Tadi udah masuk di awal-awal udah masuk. Atau izin dulu saya off cam, Bapak Ibu. Saya coba menelpon Pak Manusun ya. Saya coba telepon Pak Manusun. Oh iya.
Baik Bapak Ibu, sedang dicoba diusahakan kembali oleh Pak Manusun, mudah-mudahan bisa segera dipresentasikan. Kita tunggu ya Pak Radia, Bu Leni. Rekam siapa ya Bu ya? Bu Eka, langsung Bu Eka, tapi Bu Eka hanya juga izin karena ada pendampingan penggerak, pendampingan dengan guru penggerak. Iya sih, hari ini sibuk semua kayaknya kami Sabtu. Iya. Besok bukan sibuk juga nggak sih? Nah, itu yang belum kita tahu Bapak. Kita buat kesepakatan saja kembali malam ya Bapak ya. Karena kan kita juga terbatas oleh waktu. Iya. Besok. 21 kan? Iya. Kalau kemarin ya belum rezeki